Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa fasma'u aidan qala Allah ta'ala fi surat al-ukhra, qad aflaha man tadhakka wa dhakkara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat nan ditinggikan sareng tiang nan didahulukan selangkah, wabil khusus teristimewa kepada generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah dengan harapan penuh tentunya akan menjadi orang yang berguna, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya kelak. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kembali kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seiring dari waktu, pengaruh iptek yang begitu canggih kaum muslimin, dan kita pun juga dihadang dengan bermacam-macam problem, permasalahan, keimanan yang sering kita sebut, takwa yang mudah kita ucapkan, itu kebanyakan sekarang ini nempelnya pada fahmun saja. Dan hal ini pun juga lah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu sisi Rasulullah pernah sampaikan akan datang di suatu masa nanti
Umat Islam itu banyak, mayoritas, tapi keadaannya persis seperti buih yang berada di lautan. Mereka dipermainkan oleh orang-orang yang non-muslim. Apakah itu dari segi kebenaran yang bertolak ukur atau barometernya berupa norma, atau bahkan mungkin yang bisa mengasak sedikit demi sedikit akidah kita. Dan ketika itu juga Rasulullah sampaikan, pada waktu itu orang mukmin, orang-orang Islam akan dicampakkan kepada batinnya, hatinya penyakit wahan. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Ma huwal wahnu ya Rasulullah?" Bana penyakit wahan itu Rasul. Rasul sampaikan penyakit wahan itu adalah yang pertama, hubbud dunia. Dia terlalu cinta terhadap dunia. Dan yang kedua, dia takut akan mati. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga sejak kalimat yang sedikit ini berdasarkan hadis Rasulullah menjadi cembuk dan pegangan untuk kita. Sibuk dengan dunia, mencari kelebihan demi kelebihan, sukses demi kesuksesan. Sangat sulit dia memikirkan untuk apa ia hidup, mau kemana ia setelah ini, apa yang akan ia kerjakan setelah ini. Dan bahkan ia lupa setiap yang dikerjakan tadi itu akan diminta pertanggungjawaban. Sisi lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Saketik saja jadi perbuatan baik kita. Tidak karena yang lain kaum muslimin, tapi betul-betul mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, kita akan dapat balasannya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Pun juga seperti itu. Ketika kita menanam sesuatu, kita yang akan memetiknya. Man yazra' yahsul. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang hamba yang sedang gigih-gigihnya menjalankan sebuah usaha, taruhlah seorang pedagang, bermacam planning yang ia kerjakan bagaimana hari ini keuntungan yang didapatnya lebih dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Kalau dia berangkat pergi jualan sebagaimana yang diajarkan oleh konsep teori ekonomi, pailah awak dengan modal yang sedikit, nanti pulang dengan untung yang banyak. Kan begitu. Ini konsep teori ekonomi. Pergilah kita dengan modal yang sedikit, usahakanlah bagaimana biar kita mendapatkan untung yang banyak. Dari gambaran cerita singkat ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya kita ini berdagang. Kita ini pun juga sedang berdagang, sedang mengembara, yang susah-susah payah kita tumpukan untuk kebutuhan kita sesaat selagi kita di atas permukaan bumi ini. Dan bahkan kaum muslimin pada hakikatnya, kalau kita namuh mainok jo mamanongan, ditalantang ditalukuyan diranuangan elo-elo, sabananya lahan ladangan awakku selaku orang Islam kan laweh. Tabungan amal banyak bagi kita. Tinggal lagi kepada kita kaum muslimin rahimahullah. Jadi kalau seorang pedagang memiliki prinsip yang diajarkan oleh teori ekonomi tadi untuk dunianya, begitu juga Islam mengajarkan kepada kita. Bagaimana caranya amalan kita nggak bisa hilang? Hilang begitu saja bagaikan erosi di pengikisan terhadap tanah. Ketika ada hujan banjir tuh perhatikan, tidak hilang begitu saja erosi tadi, humus tanah tadi dianyutkan oleh air. Tentu ada caranya. Nah inilah yang disebut dengan manjadda wajada. Ketika seorang petani ingin mendapatkan kualitas dari tanamannya itu subur, bagus, nilainya tinggi di mata orang, nah dia pun juga harus memiliki sebuah planning yang disebut dengan
penjagaan yang ketat. Apa itu? Man yazra' yahsud. Ketika ia rajin menanam, suatu saat pasti ia yang akan metik. Supaya dia bagus, dia harus berusaha bagaimana menjaganya. Seperti itu juga lah akidah keimanan kita untuk menjaganya dengan amalan-amalan yang sudah susah-susah kita tumpuk kaum muslimin rahimahullah. Bapak-bapak saudaraku yang dirahmati Allah, inilah salah satu bentuk kata yang disampaikan Allah, firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah, kemudian dalam surat Al-A'la. Seandainya kita hanya diberi kesempatan oleh Allah cuma satu kali saja, kita hidup di atas permukaan bumi ini, menghirup udara gratis, berjalan tanpa ada bayarnya. Sedangkan kita di atas antara hubungan manusia dengan manusia selalu bayar, gak ada yang gak bayar. Tapi dengan Allah gratis. Allah cuma minta satu syukur. Hari demi hari kita disibuki mencari keduniaan kita. Inilah yang disebut dengan hubbud dunia tadi. Allah dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah akan mengatakan satu hal, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaban sadid fatabih. Hati-hati, di belakang ini yang perlu kita perhatikan. Datang itu ke masjid Bapak kaum muslimin melaksanakan sholat fardu Jumat, ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya langkah rancaknya tadi dari rumah kita mengiringi sebelum bawa melangkah, niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Barang kamu dari rumah ke masjid tua, kamu tinggalkan seluruh aktivitas dengan harapan dan doa kepada Allah, mudah-mudahan pekerjaan lalu tuntas selesai ndak ada. Bukan karena yang lain. Itu yang pertama. Jadi betul kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Awak pai Jumat bukan malu karena yang lain. Minantu bukan malu karena mintu. Inilah salah satu bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita mencari harta. Kalau kita mau kaum muslimin rahimakumullah, buka kembali surat Rahman. Di sela-sela khatib mengajak kaum muslimin rahimakumullah, tanpa bermaksud mohon maaf, tanpa bermaksud mengajar, menceramahi, tidak, tapi sama-sama balik dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka mengingatkan mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Lihat dalam surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mayu lainan kaki tuduhan dalam hal itu. Di satu sisi Allah sendiri pernah sampaikan dunia ini adalah tipuan. Maka daripada itu Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dunia kita boleh, tapi jangan pernah kita lupakan akhirat. Ya'mal lidunya ka'annaka ta'aishu abadan. Anggaplah kita bekerja di dalam dunia ini mencukupi kebutuhan ekonomi kah? Wajib. Bekerja siang hari, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Oke, bagus. Tapi syaratnya ketika ada panggilan muazin tepat 5 waktu, hayya 'alas shalah, tolong stop juga kerjanya tadi. Itu yang dimaksud. Nah, inilah baru yang disebut dengan ya'mal lidunyaka, mengimbangi antara job kita yang ada untuk dunia, dan jangan lupa pula kita menumpuk-numpuk harta kita berupa tabungan kita yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, bernostalgia kita di fi'lul madi, amalan-amalan kita yang telah lewat. Kita sudah susah-susah berkorban-korban. Kok ditanya pribadi awak masing-masing, awak memiliki pengalaman yang begitu berbeda-beda dalam rangka mencari maghfirah Allah fi syahrul Ramadan kemarin atau hari-hari yang lewat. Kalau iya kita meniru prinsip ekonomi yang tidak untuk dunia saja tapi panjang kejarannya untuk akhirat juga, Rasulullah dalam hal ini pesan kepada kita. Khatib minta maaf andai kata enggak semuanya yang tersampaikan nanti, insya Allah kita coba 3 lain waktu kesempatan kita lanjutkan, atau khatib yang lain atau para asadid yang lain melanjutkan.
Sittatul asya tuhbitul a'mal. Nah, ini yang diajarkan teori ekonomi. Jangan untuk dunia saja, akhirat kita juga. Ada 6 hal nanti yang akan mengikis nilai ibadah, pahala, nala panek-panek kita tumpuan tadi. Akan habis sedemikian rupa kalau kita tidak hati-hati. Pertama kata Rasul, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suatu sifat yang lengket pada diri seorang mukmin, seorang Islam yang mengaku iman kepada Allah, tapi ia suka mengorek-ngorek aib orang lain, saudaranya sendiri. Nah, ini lambat laun pahala ibadah awak akan dan suansu diambil segetek demi segetek. Yang kedua apa? Wa qaswatun qalbi. Dia selalu kesat hati. Kalau orang sudah kesat hatinya, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, biasanya dia nggak bakalan pernah dengar omongan orang lain. Nasihat itu payah masuk kayaknya. Maksiat berpanjangan. Padahal disampaikan dalam satu sisi, al-ilmu nur wa nurullahi la yudali'asi. Ingat, ilmu itu punya Allah. Panik bana, rajin bana, lawak apa, tapi maksiat diiringi juga seperti itu, ilmu tadi nggak bakalan pernah lekat, Pak. Ilmu tadi nggak pernah lekat. Al-ilmu nur, nur itu punyanya Allah. Wa nurullahi la yudali'asi. Allah tidak redha apabila ilmunya diambil oleh orang-orang yang penuh dengan maksiat. Makanya yang pertama tadi, suka menarik aib orang lain, kemudian kesat hatinya ini erat sekali. Lebih ranca awak kecil Nabi kau Pak muslimin rahimahullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lebih ranca awak sibuk mengurus diri awak seorang, kekurangan-kekurangan awak seorang, sehingga dengan sibuk awak tadi itu kita lupa membaca aib orang lain. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Yang ketiga, insyaallah mungkin sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Yang ketiga kata Rasul, hubbud dunya. Apa itu? Orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Gara-gara dunia dia lupa akan akhirat. Bukankah dalam kajian tasawuf itu disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang enggak bakalan kenal dengan Tuhannya Bapak, sementara dia tidak pernah kenal dengan dirinya. Inilah yang disebut dengan kajian tasawuf berupa muhasabah diri. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini bisa menjadi sebuah bahan usia takwa bagi kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan.